Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas ayat-ayat yang terkait dengan tidur. Nah, ini yang menyenangkan kemudian tentang tidur. Karena tidur itu bahagian dari nikmat Allah yang paling besar. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan kalau matanya tidak bisa terpejam, tidak mata tidur, tidak mau tidur matanya, itu menderita sekali Ibu ya. Kadang-kadang ada orang harus bayar mahal untuk bisa tidur, ya, kadang pakai obat-obat bagai, ya, supaya bisa tidur matanya. Jadi tidur itu nikmat. Kau duduk saya menyandar dengan ceramah lalu kan nikmat itu. Orang pakai kuping lalu, kau menyandar saya sekancang Ustaz ceramah lalu, ya, dan nikmat namanya itu. Ya, itu tidur itu nikmat tuh Pak. Ya, banyak orang payah lalu insomnia namanya, sampai kurus badannya tidur. Kan tidak melaluk lah, sampai kuri badan itu ikut duduk saya lalu, syukuri lah tu. Kalau ikut dah kalau dengan ceramah alhamdulillah lah tu nikmat kadang-kadang tu kan. Nah Bapak Ibu, kita akan baca ayat-ayat yang terkait dengan nikmat tidur ini, ya. Bagaimana kita harus tidur, seperti apa tidur kita, bagaimana tidur itu menjadi kebaikan. Dalam Al-Quran diatur sampai soal tidur, ya. Hebatnya Al-Quran ini. Bukannya soal makan minum diatur, bukan hanya soal ibadah diatur, hingga soal tidur pun ada ketentuannya dalam Al-Quran. Ada banyak ayat-ayat sebenarnya Bapak Ibu yang berbicara tentang tidur ini. Salah di antaranya satu, surat Yunus ayat 67. Ya, surat Yunus ayat 67. Kata Allah, "Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsiran inna fi zalika la ayatin liqaumin yasmaun." Dialah Allah yang menjadikan untukmu malam gelap supaya kamu mati di malam itu. Lintas gunung dari kata sakinah, ya, sakinah artinya diam, tenang. Itu makanya ada huruf sukun, harakat apa lawan harakatnya. Sukun artinya mati, ya. Jadi kalau babi bu itu berharakat hidup, babi bu itu berharakat, harakat itu menggaring, bergerak. Tapi kalau ada menggaring bagoreng, sukun namanya. Maka sukun itu mati. Jadi Allah menjadikan untukmu malam gelap supaya kamu mati di malam itu. Dan Allah menjadikan siang terang benderang bercahaya supaya kamu bergerak. Lawan taskunu itu tataharaku, supaya kamu bergerak. Tapi kata tataharaku dibuang di ayat ini karena sudah dipahami dari kata taskunu. Jadi kalau malam kita mati, berarti siangnya kita bergerak. Kalau siangnya bercahaya, berarti malamnya gelap. Kira begitu tuh bahasanya. Allah dan menjadak mengatakan kami jadikan malam gelap, tidak ada. Cuma kata gelap dipahami siang terang, berarti malam gelap. Kami jadikan siang kamu bergerak, tidak ada kata bergeraknya. Cuma karena malam disebut mati, berarti siangnya kita bergerak. Itu namanya ihtibak. Dalam bahasa Arab ihtibak. Cukup disebutkan satu bagian yang lain dipahami dari kata yang disebutkan itu. Itu namanya ihtibak dalam bahasa Arab, ya. Jadi kata Allah itu tanda-tanda, ya, kebesaran Allah bagi kaum yang mendengar, Jadi kata Allah, salah satu tanda kebesaran Allah yang harus kita syukuri, pertama Allah jadikan malam dalam keadaan gelap. Allah bisa saja menjadikan siang saja, bisa. Atau dijadikan malam saja, bisa. Tapi tanda kebesaran Allah ada malam, ada siang. Ketika malam datang, kata Allah, cahaya kami hilangkan, gelap.
Ketika malam cahaya dibuang, ditutupi Allah bumi ini dengan belahan yang lain sehingga gelap, hilang cahaya. Untuk apa kami hilangkan cahaya? Untuk apa kami gelapkan malam? Supaya kalian mati di malam itu. Siang dikasih cahaya supaya kalian bergerak membakar energi dan kemana-mana mencari kehidupan. Makanya kata Allah di surah Al-Muzammil, innalaka fin nahari sabahan tawila. Di siang hari berjalan, berpindahlah ke sana kemari sejauh-jauhnya. Sabahan itu artinya menjauh, berjalan, ya. Tawila, sepanjang-panjangnya, sejauh-jauhnya. Nah, ini hidup jangan dibalik, ya. Ada orang siang lalu malam jago, ya, cemusang. Yang benar itu malam lalu siang jago, itu yang benar. Itu makanya malam kau dah jaga cahaya supaya akan lalu oleh nanti leh. Nah, dari situ juga ada isyarat Bapak Ibu, kalau tidur matikan lampu semua. Kalau mati tidur dalam keadaan lampu mati itu lelap, ya, dalam tidur kita, dan itu paginya kita fresh bangunnya, kuat. Nah, maka zaman siswa kan kalau kan babu lampu toko kena. Dulu kan pakai lampu toko. Zaman siswa kan lampu toko kan. Dari foto dibuat dari lampu bagi sumbu yang tanah kan. Itu datang ke rumah tu. Ini kita bintangnya buat suku nyapu. Kalau lagi lalu tu sudah isya mati dah, abu dah. Ya kok ini sampai pagi tu kita bintangnya. Ya kan. Jadi orang dulu ke sudah isya tu lalu dah. Dia mana kadang lalu dah. Dulu orang dah lalu jam 1 jam tak lebih. Orang dulu lalu dah isya lalu. Cuma orang capek jago pagi yang masih susu. Ya di kadang minyak ada banyak kan. Sudah isya abu yang boleh. Cuma banyak-banyak anak orang yang masih susu tu. Capek lalu. Ini kan orang dulu tidur sebagai kan orang. Nah, jadi Bapak Ibu, malam itu jangan menggali kan. Allah sebut begitu. Kalau sudah malam mati deh. Ya. Kadang gini aneh-aneh gitu. Sampai jam pagi, sampai jam 2 itu manusia kui-kui juga. Apa yang bercarilah di Padang kok, apalagi kok malam minggu malam. Kafe di Padang pun tidak ada matinya. Ya, Padang sampai pagi. Saya kadang kalau ceramah subuh sampai ke gantian itu sepanjang jalan itu banyak kafe itu sampai jam 4:30 itu masih ramai juga. Dan tidur ke mereka ini. Kata Allah, tidur itu litas kuno agar kamu tenang hatinya. Tenang. Makanya Bapak Ibu, orang kalau tidak acok begadang, acok lalu tengah malam, itu tidak tenang hatinya. Coba jadi orang kalau lalu tengah malam jago tu kusui bentuk. Tenang betul. Karena kata Allah, tidur itu litas kuno, supaya bukan hanya soal matinya, engkau mendapatkan ketenangan hati ketika tidur yang pas. Itu makanya Bapak Ibu, salah satu yang dibenci Nabi itu bercerita setelah salat Isya. Karena Rasulullah SAW yakrahu an yatahaddasa ba'da salatil Isya. Salah satu perkara yang paling dibenci Nabi, bercerita-cerita setelah salat Isya. Karena Nabi itu habis Isya tidur, dan nanti bangun jam tengah malam sampai subuh dan tidak tidur lagi. Dan itu sehat. Itu makanya coba Bapak baca di surah An-Naba ayat 9. Surah An-Naba ayat 9. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu untuk mengokohkan badan dan jiwamu. Subata dikata Sabtu, Sabat artinya kokoh. Ya. Subat itu juga berarti istirahat. Makanya hari Sabtu hari istirahat bagi orang Yahudi dulu. Tidak boleh nangkap ikan, tidak boleh bekerja. Kalau hari Sabtu itu artinya tenang, istirahat, tidak boleh bergerak lagi.
Tidak boleh kemana-mana lagi. Itu namanya Sabtu. Tidur kata Allah subata. Waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur itu menguatkan badanmu, menguatkan jiwamu, termasuk menenangkan organ-organmu. Bapak Ibu, ketika kita tidurnya pas, itu organ kita ini, Bu, hati kita membuang racun-racun. Itu makanya Nabi itu tidurnya habis isya, karena secara ilmu pengetahuan saya dapat informasi katanya hati kita ini, liver, itu membuang racun itu dari jam 9 sampai jam 1 malam. Itu masanya ya, hati kita membuang racun-racun di tubuh kita. Kalau kita tidak tidur di masa itu, maka racun itu tidak dibuang akan menumpuk di tubuh kita. Maka orang liver banyak ketika begadang. Kalau orang begadang-begadang malam, ibu ada duduk-duduk tengah malam, dua, pemorta lah, minum-minum lah, apalagi minum-minum sampai tengah malam, biasanya liver. Kenapa? Karena kata Allah, tidur yang pas itu akan membuat subat. Subat itu artinya kuat badan kita ini. Karena semua organ ketika itu dia bekerja menurut aturan Allah. Jantung memompa darah. Dengan makanya waktu kalau tidur itu, ya Nabi mengajarkan tidur di atas lambung kanan. Tapi begini ya. Karena Bapak Ibu kalau tidur di lambung kanan, itu jantung kita ini sedang memompa darah, lalu pokoknya metabolisme tubuh kita terjadi waktu tidur itu. Ya. Makanya tidur itu kata Allah subatan. Makanya Nabi ajarkan tidur itu habis isya. Cuman penyakit ya waktu gini Ibu, DHP. Kadang sampai jam 1 masih online aja. Ya, jam malam. Makanya Bapak Ibu kalau tidurnya sudah lalu malam, mustahil nanti bangun tengah malam untuk tahajud. Mustahil itu. Saya lagi. Coba Ibu lalu sampai jam 1, dan kita jam 3 ibadah. Mungkin. Entah kalau gaib mana kamu mamat orang menadok deh. Tapi kalau mau sampai puluh ke bawah, Ibu anak-anak muda tu, pokoknya aku subuh dan ibu yang baik. Aku lapor saya ibu subuh. Karena yang lalu orang malam, dah mungkin jago cuma sampai itu, ya kan? Kalau capek lalu, capek jago ibu tu cari boleh kamu. Nah makanya kata Allah, malam itu lintas gunung mati lain. Dia menggari itu lagi. Besok siang baru menggari. Karena ada cahaya. Itu. Nah dengan tidur itu apa badanmu, fisikmu, ya jiwamu menjadi kokoh. Maka ibu orang kalau kurang lalu, dah merah mantaunya. Ada nyerengi sekali. Jadi lapak kalau merah mantou nyerengi itu kalau kanya kali itu. Kalau jiwanya tak kuat, tak kokoh jiwanya, kalau lalu kurang. Tuh. Lalu surat Al-Anfal ayat yang ke-11, iz washikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yuzhiba ankum rijsas syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ingatlah nikmat Allah ketika Dia menjadikan kamu tidur sebagai rasa aman. Jadi tidur itu rasa aman, Bapak ya. Banyak orang kalau lalu, Bapak tanda hatinya aman, tanda jiwanya aman tuh, ya. Bapak Ibu, ya orang tidak mau lalu, tanda jiwanya sedang tidak aman. Ibu Bapak kalau terancam jiwanya, dia mau lalu atau tidak? Makanya tidur itu kata Allah itu puncak rasa aman, amanatan. Tidur itu aman. Makanya Ashabul Kahfi dulu diburu-buru. Ya kan mau dibunuh, lalu dia masuk goa, lalu dia minta, ya Allah berikan kami rahmatmu, Rabbana hablana min ladunka rahmah. Apa yang terjadi? Fadarabna ala azanihim, ditutup telinganya, ditidurkan 300 tahun. Kadang-kadang diamankan Allah. Jadi tidur itu kata Allah karena puncak rasa aman. Berarti kan nikmat itu bibir. Yang dikasih nikmat tidur, tanda hidupnya aman. Makanya orang banyak utang tak lalu atau yang
Jadi kamu ibu selama banyak utang tak lalu kan? Kalau ibu hidup ibu tak aman, ya. Makanya orang di kampung, orang ke sawah ke ladang, Pak. Pagi-pagi, pulang sore, pagi-pagi, pulang sore, itu orang ke sawah ke ladang kayak gitu. Itu pulang sawah itu tak lalu langsung rumah sudah isap, dapat kunci di dulu, bakal sampai pagi. Bakal itu hidupnya aman. Nyo dapat nak korupsi, utang tak ada, makan dah langkah apa jangan dimakannya, fikir itu tak banyak, dari orang kampung Pak. Jadi lalu itu puncak rasa aman kata orang. Kalau lalunya lama apa ibu, itu tak ada hidupnya aman. Tak ada masalah juga. Jangan ibu kalau bercakap dapat dia melalui atau orang. Enggak, aku lain cakap tuan itu kan orang. Ya. Jadi kalau sekali-sekali bercakap tu tak melalui atau kenapa? Ibu tak aman hidupku di tu. Ya. Cuma ibu kalau dia musuh tak aman betul, tak melalui betul. Ya. Makanya ibu kalau banyak harap tu rumah tu negari tak aman banyak orang mencilok ke kalau melalui mana mereka percaya orang. Jadi tidur itu kata Allah amanatan itu puncak rasa aman. Ada hebat tidur itu. Makanya orang beriman tidurnya nikmat. Karena aman, iman, aman, amanah. Makanya orang jujur lalu lama. Orang curang lalu lama itu saya lakukan. Kalau ibu curang tapi sesuatu karena curang tak kena melalui atau saya. Karena tidur itu amanah. Allah sebut begitu, izwashikumun nu'asa amanatan. Ingatlah ketika Allah menjadikan tidur itu sebagai amanah, sebagai puncak rasa aman. Dan hanya orang beriman yang berada di puncak rasa aman. Makanya Bapak Ibu, makin tinggi kualitas iman orang, dia makin gampang tidur. Gampang tidurnya, gila. Ibu pada apa lalu masuk ke takui, tak? Maka ibu susah lalu ke takui miskin, takui mati, takui ibu, takui. Hingga ibu tak aman di ibu, maka banyak lalu. Kalau orang beriman tak ada masalah. Harap tu ibu banyak diciluk orang, yang orang biarlah, doa sedekah, bodoh, kalau ada, itu. Tak ada demikiannya lah. Makanya amanah tidur itu puncak rasa aman. Itu makanya ibu kalau mendengar ceramah, tidak gantung motornya ya. Karena ibu di puncak rasa aman. Karena ibu sedang berada di puncak keimanan tu. Itu aku mendengar ceramah itu tak gila aman tu. Aman tu kan. Itu makanya apa-apa kalau banyak masalah, ibu kalau banyak masalah, janganlah pengajian. Aman itu. Saya orang. Itu aku tak kalau. Itu puncak rasa aman kau lalu adanya ya. Itu kok bayi-bayi ibu tak lalu sebenarnya ya. Tidak bayi ibu lalu. Kalau tak dipikir loh, pinti dan dipikir, BBM dan dipikir, sembako dan dipikir. Saya jadi kalau mereka jadi ibu susul muncul tu, mereka ibu susul muncul tu. Itu kok lama lalu bayi itu. Awak ada sembako dipikir, barang lain, lalu ini, ada lalu betul itu. Makanya aman itu berubah aja lalu ya. Maka ibu dia banyak utang dan lalu betul itu loh. Kalau orang banyak utang itu terancam hidupnya Pak. Ya kan? Itu maka hidup itu jujur. Kalau orang jujur itu lama lalu ya. Makanya amanah tadi iman aman sama katanya sama itu. Jadi orang beriman lalu lama, orang jujur lalu lama, gitu ya. Orang tenang lalu lama, semua berakar di kata amanah itu. Nah, lalu kata Allah setelah kamu tidur itu ada air yang diturunkan Allah, maka sucikan dirimu. Bapak Ibu kalau jago lalu itu langsung ambil air supaya hilang kotoran-kotoran setan. Jadi ternyata ketika kita tidur itu setan mengotori kita. Itu makanya kata Nabi ketika kamu tidur, kalau ada orang tidur dah bangun subuh itu setan kencing telinga itu. Itu makanya kata Nabi habis bangun tidur berwudu masukkan air ke hidungmu karena setan bermalam di hidung. Jadi setan itu malam di lubang hidung, pipis lubang telinga. Itu kerja setan tu ibu. Ya, ada setan. Pokoknya ibu kalau berwudu pagi kadang masin-masin kan setan tu. Itu makanya Bapak Ibu
Ketika bangun tidur kata Allah itu ada air. Sebab Bapak Ibu, dalam hadis sahih ketika lalu itu setan mengikat kita dengan 3 ikatan. Menjelang pagi itu, menjelang subuh itu kita sudah bangun tuh. Tapi kalau tidak duduk berdoa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, mata dah buka tu lalu balik tu. Kalau ikitnya dua lagi, kabelnya dua lagi. Nah, kabel kedua membukanya dengan berwudu atau mandi. Dan ikatan ketiga dengan salat sunat. Kalau 3 pun dikena aja jago lalu, baru rezeki setan berguna.